yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, dan kulit wajah indah mengkilat. Karena itu, pantas jika para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dulu hingga saat ini dan masa yang akan datang, dengan fitrahnya para pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan manusialah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya generasi muda beradu untuk kemajuan negeri, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Generasi Pemuda Qurani, Urgensi Kemajuan Negeri, dengan berlandaskan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang berbahagia, jika kita kaji lebih dalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Istinbatnya, wal yakhsha adalah sigat amar. Kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujud. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah fisik, lemah mental, ataupun lemah intelektual. Apabila generasi muda sekarang maupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal tersebut, maka akan dipastikan mereka akan terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas. Karena modal utama untuk membentengi diri dari hal tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dari sebuah pergaulan. Sebagaimana contoh untuk menjadi generasi muda Qurani untuk kemajuan negeri, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Kami ceritakan
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, yakni berita dari Allah. Isi beritanya adalah tentang kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi pemuda selaku generasi penerus bangsa. Mereka lebih baik mati berpelakang tanah daripada harus mati bercermin bangkai. Oleh karena itu, setidaknya ada 3 potensi yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman meningkat, olah rasio agar ilmu meningkat, dan olahraga agar badan sehat. Hadirin, jika 3 potensi ini telah melekat pada diri seorang pemuda, maka generasi pemuda akan meneruskan perjuangan dengan meraih prestasi gemilang. Profesor Dr. Bahrudin Yusuf Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah ilmu, lemah fisik, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin yang berbahagia, jika 5 kelemahan tersebut telah melekat pada diri seorang pemuda, kami yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan estafet perjuangan terhadap agama. Pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hadirin yang berbahagia, langit dan bumi terpisah bukan kehendak bumi, lautan dan daratan terpisah bukan kehendak daratan, pohon dan ranting terpisah bukan kehendak ranting. Tiada tali yang tak mengenal batas, tiada kapal yang tak mengenal pelabuhan, tiada pertemuan yang tak mengenal perpisahan. Pertemuan ini kami awali dengan salam, maka perpisahan